Kita kembali lagi guys di Peternak Nusantara ya. Kita akan membahas sedikit tentang vaksin Gumboro di sini guys. Ini dia vaksin Gumboronya. Ini baru saya beli dari toko. Nah, biasanya bentuknya seperti ini guys. Nah, ini vaksin Gumboronya bentuknya seperti ini, pasti diwadahin tempat biasanya koran atau kertas ya guys, yang diadain seperti ini. Nah, di dalamnya adalah berisi vaksin itu sendiri, biasanya disertai dengan es guys. Nah, ini vaksinnya ada di sini. Ini vaksin. Nah, coba saya perjelas ya. Gumboro A guys. Gumboro ada dua tipe, Gumboro A dan Gumboro B. Kalau Gumboro A ini biasanya tipe agak keras guys, biasanya untuk ayam kecil. Untuk ayam besar biasanya ayam Gumboro B ya guys. Tetapi Gumboro yang saya masukkan di sini Gumboro A, Gumboro yang tipe A ya guys. Buat vaksin ini pelarutnya guys. Nah, ini pelarut buat vaksin itu sendiri. Ini pelarutnya guys ya, pelarutnya itu sendiri. Ya udah, mari kita vaksin ayamnya. Ini harganya murah kok guys, harganya sekitar, kita coba lihat harganya ini guys. Ya, vaksin Gumboro A 100 dosis harganya 18.000 ya guys. Dan saya beli Vitacik untuk menaikkan antibodi ayam setelah vaksin agar kekebalan tubuhnya semakin meningkat dan semakin merespon vaksin yang saya berikan kepada ayam nanti. Saya menggunakan Vitacik karena ini adalah paket ya guys, kalau bagi saya paket untuk mempercepat menaikkan antibodi setelah vaksin, langsung kita kasih Vitacik. Kenapa saya pilih Vitacik? Kita kembali ke yang kemarin juga, karena di dalam Vitacik itu sendiri terdapat terdapat vitamin yang ada di dalam Vitacik. Terdapat vitamin-vitamin, contohnya adalah vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Nah, ini E ini yang paling penting karena E ini adalah untuk menaikkan antibodi dan vitamin C untuk antioksidan ya guys. Benernya dua, yang kemarin seperti yang kemarin ada di EGG Stimulan dan Vitacik kalau alternatifnya ya. Dan untuk itu mari kita proses vaksinnya, kita buka. Untuk mempercepat waktu saya skip aja ya guys. Ini guys, seperti yang kemarin ya, ini saya buka, saya masukkan ke tempat vaksinnya, ini pelarutnya. Saya masukkan ke tempat vaksinnya. Ini ya, kita kocok-kocok dia. Encer kok ini guys, kocok-kocok supaya cepat menyatu dengan vaksinnya. Nah, kalau udah kita kembalikan lagi.
kita tutup, mari kita vaksin ayam tersebut. Tutup dulu, kita mau lihat ayamnya dulu ya guys, untuk apakah masih layak atau tidaknya untuk divaksin. Kita coba lihat ayamnya. Nah itu dia guys, ayam-ayam yang kemarin kita vaksin ND ya guys, di usia 8 hari kemarin ya guys, kita vaksin ND. Ini ayam ini sekarang udah umur 31 hari guys, 1 bulan. Sebenarnya ini untuk vaksin tersebut kita wajib memberikan dia di usia 10 hari guys. Jadi seperti yang diperjelas oleh Pak Dokter Indra kemarin, di usia 10 hari nanti dia akan tiba di bursa Fabrisius 4 hari, jadi sekitar hari ke-14 dia akan tiba di bursa Fabrisius, menimbulkan antibodi, dan bursa Fabrisius akan mengeluarkan antibodi. Nah ini kenapa saya vaksin di usia 30 hari, 31 hari ya guys, dikarenakan apa guys, dikarenakan saya menunggu adiknya ini, atau saya menunggu ayam yang lain menetas, karena akan saya vaksin berbarengan dengan ini guys. Sebenarnya ini sudah salah, tetapi saya tidak punya kulkas, sehingga saya akan vaksin dia berbarengan dengan ayam yang lain ya, adiknya ini usia 14 hari, sehingga berbarengan tidak efisien uang. Tetapi ini jangan ditiru guys ya, jangan ditiru, karena nanti kalau ada apa-apanya saya ikut saya pas bebarengan kena virus, nanti saya yang disalahin. Jadi jangan ikut-ikut saya, yang bagus ya sesuai jadwal umurnya usia 10 hari kita vaksin yang bagus. Nah ini ayamnya lihat-lihat ya guys, ini masuk kriteria kita vaksin. Nah vaksin Gumboro tersebut adalah vaksin apa? Nah itu banyak sekali pertanyaan yang begitu. Jadinya vaksin Gumboro itu adalah, kalau di manusia ya guys, itu seperti HIV/AIDS guys, dia menyerang kekebalan produksi guys, dia menyerang sistem produksi ke antibodi kita guys. Jadinya bursa Fabrisius yang ada di ayam itu akan diserang oleh si Gumboro tersebut, sehingga ayam kita tidak akan bisa menghasilkan antibodi, dan kalau ada virus dia akan mati pasti, karena ayam tersebut tidak menghasilkan antibodi, karena pabrik penghasil antibodi ayam tersebut dihancurkan atau diserang oleh penyakit Gumboro ini guys. Nah ini biasanya penyakit Gumboro ini juga sangat cepat guys penyerangannya. Kalau sekali kena ya wassalam lah kalau ayam, kalau kena penyakit Gumboro. Makanya penyakit Gumboro jangan dianggap remeh, karena seperti manusia aja, kita coba lihat kalau penyakit AIDS menyerang manusia bagaimana lah, kan dia akan mengkonsumsi obat terus. Kalau tidak mengkonsumsi obat dia akan pastinya akan ya gitu, kayak tidak mau perjelas. Nah ini seperti ayam juga seperti itu, tetapi ya guys, di ayam penyakit Gumboro itu akan menyerang di usia 1-4 bulan. Tidak, karena kalau sudah dewasa virus Gumboro ini tidak akan menyerang ayam yang sudah dewasa guys ya. Jadi masa-masa rawan virus Gumboro ini adalah usia 1-4 bulan guys ya. Udah gitu, ini kan coba lihat. Nah setelah ini akan saya vaksin NDAI, kita ulang NDAI tapi dengan injek guys, di usia nanti sekitar 40 atau 45 berbarengan dengan ayam yang lain usia 1 bulan. Jadi ayam yang lain 1 bulan, yang ini sekitar 45 hari. Untuk ayam putih adalah hasil silangan ayam Bangkok dengan PS broiler yang kemarin, yang dulu pernah saya videokan itu. Pertumbuhannya semakin cepat, ini saya kandangin di sini pertumbuhannya ya. Mari kita vaksin dia guys, karena kondisinya kita coba lihat sudah sehat. Mari kita vaksin dia.
semoga tidak terjadi apa-apa ya guys. Nanti setelah vaksin mari kita vaksin dia. Oke. Nah, ini adalah ayam rawang guys ya, usia 1 bulan, 31 hari. Nanti kalau 1 bulan ada kelebihan 1 hari nanti saya dimarahin. Ini kita vaksin. Ini saya menggunakan vaksin tetes guys. Di Gogoro tersebut ada 2 vaksin. Yang pertama vaksin tetes, yang kedua vaksin minum. Jadi kalau vaksin tetes kita masukkan di mulut, kalau vaksin minum itu sama di mulut, tetapi pemberiannya kita lewat minum. Kalau tetes kita teteskan lewat minum. Karena tidak bisa pakai. Nah, ini kemarin. Jadi kita minum kita gini guys. Maaf ya guys, kamera saya letakkan di situ. Teteskan dia di sini. Nah, udah. Masukkan dia. Udah. Itu ayam rawang 1 bulan cewek. Ya. Nah, cantik ya guys. Kita akan vaksin dia juga. Ayamnya sangat gesit sekali guys. Nah, ini Bangkok kali PS broiler guys. Ini usia sekitar 20-an hari guys. Nah, ini guys, setelah kita vaksin ayamnya, kita kasih dia vitamin guys. Nah, ini di sini kan tertera 5 gram tiap 7 liter ya guys. Tetapi kita naikkan 3 kali lipat untuk vitamin guys. Karena ini vitamin bukan obat ya guys. Jadi kita naikkan berapa? Jadi kita naikkan 1 sampai 5 kali lipat itu tidak apa-apa guys. Karena ini vitamin bukan obat. Beda dengan obat, kalau dosis kita naikkan, nanti kalau obat pasti akan ada efek samping. Kalau vitamin tidak ada guys. Jadi kita naikkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat guys. Karena baru saja kita kasih dia nah, karena baru saja kita kasih dia virus ya guys, tetapi virus tidak ganas. Mari kita kasihkan ke ayamnya.